Hola, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu di rumah. Kali ini kita akan bahas soal-soal dari Educate. Soalnya bisa di deskripsi bawah, link download soalnya. Nah, gimana caranya? Kita bahas bareng-bareng. Halo anak-anak. Oke, langsung aja di soal nomor 1. Nah, itu analisis pernyataan ya. Kita lihat yang di stabiloin kuning. Nah, yang 2x min y ditambah 5z, itu ingat, itu ada 3 variabel ya. Ada 3 variabel. Nah, 3 variabel di situ biasanya itu penyelesaiannya, mencari salah satu penyelesaiannya itu dibutuhkan, mencari salah satu penyelesaian atau variabel biasanya dibutuhkan 3 persamaan yaitu. Nah itu kan baru satu persamaan. Nah ini yang kedua, itu yang ketiga gitu. Harus ada 3 persamaan. Nah berarti harus digunain bersama-sama gitu. Harus digunakan bersama-sama. Nah kalau digunain bersama-sama otomatis yang C bro, ya kan bro. Jadi jawabannya seharusnya yang C gitu. Itu dilihat aja cukup sebenarnya, celing gitu langsung ketemu jawabannya. Tapi kalau kalian nggak percaya, mau dibuktikan, mau kita analisis satu persatu, boleh kita cek satu saja misalkan. Nah kalau dicek satu saja berarti 2x dikurang y ditambah 5z sama dengan 15. Terus pernyataan 1 ditulis x ditambah y sama dengan 3. Nah, tujuannya kan nyari y kan bro. Tujuannya nyari y-nya tanda tanya berapa. Nah, gimana caranya? Berarti x-nya harus dihilangin. Kita kali 2 di situ. Ya kan? Kita kali 2 semuanya, kiri dan kanan. Jadi yang sana jadi 6. Terus ngilangin x-nya, pastinya dikurang dong. Nah, jadinya negatif 3y ditambah 5z sama dengan 15 kurang 6, 9. Betul. Tetap dong, y-nya belum dapat dicari. Jadi 1 belum cukup, gitu kan bro. Nah, lanjut. Sekarang pernyataan 2. Pernyataan 2, cek yang kedua, ya kan, yang 2 saja. Berarti kita tulis ulang yang 2x min y plus 5z sama dengan 15. Terus yang di 2-nya ditulis 2x min y sama dengan 1, min z sama dengan 1. Terus dieliminasi lagi. Negatif y ditambah 6 sama dengan 16 gitu. Apakah y-nya bisa dicari? No, belum bisa dicari. Jadi belum cukup gitu kesimpulannya. Jadi 1 belum cukup, 2 belum cukup, A salah, B salah, D juga salah berarti. Tinggal C atau E sebenarnya, tapi kita udah yakin jawabannya C ya. Kita cek sekarang, cek bersama-sama untuk lebih yakin. Kita tulis ulang yang negatif 3Y ditambah 5Z sama dengan 9. Kemudian itu tulis ulang lagi, negatif Y ditambah 6Z sama dengan 16. Nah, tujuannya mencari apa? Tujuannya mencari Y kan, berarti Z-nya dihilangin. Nah, yang atas kita kali 6 ya, ngilangin Z, kita kali 6, yang bawah kita kali 5. Gitu. Jadi hasilnya di bawah itu negatif 18Y ditambah 30Z sama dengan 54. Terus yang bawahnya negatif 5Y ditambah 30Z sama dengan 80 kan. Nah, habis itu hilangin Z-nya, dikurang pastinya. Jadi itu sama dengan negatif 13Y sama dengan 54 dikurang 80 negatif 26. Sehingga dapat Y-nya sama dengan 2 gitu kan. Ya berarti cocok dong, Y-nya bisa dicari dong. Bener C jadi jawabannya. Next aja nomor 2 sekarang. Nah lihat di situ ada himpunan N 1, 2, 3, B-nya PQR. Nah jadi yang itu, yang 1, P itu kan artinya N, B. Itu juga N, B. Anggota N baru ke anggota B gitu kan. Nah, karena itu konsisten, jadi itu konsisten tuh, N ke B gitu kan, konsisten. Karena konsisten, N ke B, maka pasti itu relasi. Karena konsisten ya, istiqomah dia pasti relasi. Kalau nggak konsisten, nggak istiqomah, berarti bukan relasi. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah fungsi gitu? Apakah itu fungsi? Kita cek gitu. Kalau fungsi, ingat di soal HOTS yang kedua ada di deskripsi atas atau bawah, nanti di atas aja deh ya. Nah, kalau fungsi, semua anggota yang di yang di N harus punya tepat satu pasangan ya, karena N, B. Berarti semua anggota N harus punya tepat satu pasangan di B. Penjelasannya ada di deskripsi di atas ya, di SuperHOTS 2. Nah, karena anggota N yang 3 itu nggak punya pasangan, berarti bukan fungsi. Ya tidak sesuai dengan definisi. Jadi B jawabannya ya. Oke, langsung aja di soal berikutnya. Di soal nomor 3 sekarang. Di soal nomor 3, pertidaksamaan sama dengan daerah yang diarsir adalah bahwa ini adalah merupakan penyelesaiannya. Ingat,
ketika sistem koordinat ada garis yang melewati kedua sumbunya gitu. Itu misalkan A, ini B gitu. Nah, persamaan garisnya itu caranya seperti itu, bro. Dibuat panah gitu. Jadi AX ditambah BY sama dengan A kali B. Itu persamaannya. Nah, jadi ada 3 batas yang di daerah arsiran. Oh, yaitu daerah arsirannya ya. Jadi ada 3 batas, yaitu garis 1, garis 2 saya tandain sama garis 3. Itu daerah arsirannya itu. Nah, harusnya cukup 3 persamaan, tapi di opsi ada 4 persamaan, ya wis nggak masalah lah ya. Nah, yang itu, yang ungu, kan di atas sumbu X. Artinya kan Y-nya positif kan, Y-nya lebih dari 0, berarti C salah, E salah, D salah. Gitu, tinggal A atau B. Kemudian arsirannya di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri, X-nya pasti negatif, X-nya kurang dari 0. Ya, A salah berarti. Ya wis, B jawabannya. Super easy kan, cuma beberapa detik ya, easy banget. Ya, kalau kalian nggak percaya lagi, bolehlah kita cek garisnya ya deh. Garis 1 kita cek lah ya. Nah, cek garis 1 berarti kan itu melewati 3,2. Nah, arsirannya ke atas sana. Jadi, sesuai dengan yang di atas itu, jadi 3X tambah 2Y sama dengan 6. Cek titik 0,4 yang di daerah arsiran. Dimasukin jadi 8 titik-6. 8 pastinya lebih dari dong, gitu. Jadi, kesimpulannya persamaan garisnya 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 6. Itu dia. Oke, jelas kan yang B? Pasti itu. Itu pasti yang B. Nah, kalau mau cek yang kedua, seperti itulah itu ya. Itu cara yang kedua. Jadi sama aja, nanti persamaan garisnya 5X negatif 4Y min 4Y sama dengan negatif 20. Cek arsirannya itu yang di bawahnya, berarti 0,4 lagi. Dimasukin, ternyata tetap lebih dari gitu kan. Tuh, jadi jawabannya, kesimpulannya persamaan garis yang kedua 5X min 4Y lebih dari sama dengan negatif 20. Tetap B jawabannya. Tuh. Oke, nomor 4. Itu angka yang di tengah 40 ya. 40 itu didapatkan dari angka gimana gitu. Yang sekitarnya. Oh, ternyata 8 tambah 2 dikali 4, bro. Tuh, terus P-nya berarti ya dengan cara yang sama. 9 tambah 6 dikali 5. Sehingga dapat 75. C jawabannya. Super easy. Nomor 5. Nah, ini sesuai analisis pernyataan. Itu yang ditanya Z-nya. Nah, gimana caranya? Kita cek pernyataan 1 deh. Cek 1 saja dulu. Nah, berarti kita gambar ulang lah ya, biar gak ngotorin yang di sebelah kiri. Kita buat garis-garis yang sama deh. Nah, itu Z-nya di situ. Terus yang diketahui X-nya 105, kita tulis 105 di situ. Nah, itu efeknya karena pelurus berarti itu 75 derajat ya. Tetap nggak bisa ketemu Z-nya. Gitu. Jadi 1 belum cukup. 1 salah, A salah, D salah berarti. Kita cek yang 2 saja. Nah, itu 2 saja. Y-nya dikasih tahu 40, berarti di atas itu 40 derajat ya. Nah, itu Z-nya di situ. Nah, kenapa itu 40 derajat yang hijau? Kenapa saya tulis hijau itu 40 derajat? Karena ada garis sejajar dipotong oleh garis biru, itu hubungannya sahadap. Karena sama-sama di sebelah kiri atas ya. Sebelah kiri garis, atas garis. Nah, Z-nya itu pelurus dari 40, berarti Z-nya sama dengan 140 derajat. Ya kan? Sehingga 2 saja cukup jawabannya, bro. Gitu. 2 saja cukup, 1 tidak. Berarti B jawabannya. Oke, itu pembahasan kita kali ini. Nanti soal berikutnya di video selanjutnya. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian. Terima kasih.